Selamat datang di video ini, di mana kita akan membahas Human Performance Technology atau HPT. Apakah Anda pernah mendengar istilah ini sebelumnya? HPT adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Kita akan melihat bagaimana ini bekerja di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga bisnis dan bahkan militer. Tahukah kalian apa itu Human Performance Technology atau HPT? Mari saksikan video selanjutnya. Sejarah dan perkembangan Human Performance Technology atau HPT. Tiga tokoh utama dari HPT adalah B.F. Skinner, Tom Gilbert, dan Joe Harless. Awal mula HPT dan pengaruh B.F. Skinner. HPT berakal dari teori behaviorisme yang sangat dipengaruhi oleh B.F. Skinner pada tahun 1950-an dan 1960-an. Kemudian HPT dikembangkan lagi oleh Tom Gilbert dan Joe Harless dan banyak tokoh lainnya. Sebenarnya berkembang dari behaviorisme pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Awalnya berakar pada teknologi instruksional dan instruksi terprogram. Dua praktisi awal yang sangat berpengaruh adalah Tom Gilbert dan Joe Harless. Mereka mengembangkan pendekatan yang membedakan antara penyebab kinerja buruk yang membutuhkan pelatihan dan yang tidak. Tom Gilbert sering disebut Bapak HPT, kemudian Joe Harless merupakan tokoh kunci HPT. Penerapan HPT dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, HPT sangat relevan. Teknologi digunakan untuk mendukung proses belajar serta manajemen kinerja di sekolah maupun universitas. Misalnya, penggunaan platform pembelajaran daring, alat manajemen penilaian, dan analisis data hasil siswa adalah bagian dari pendekatan HPT yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pendidikan. Salah satu model terkenal dalam HPT adalah proses AD, analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Proses ini membantu kita menganalisis masalah kinerja dan merancang solusi yang efektif. Ada juga behavior engineering model dari Gilbert yang menekankan pentingnya lingkungan dan perilaku individu dalam kinerja organisasi. Macam-macam intervensi dalam HPT terdapat analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Intervensi dalam HPT dapat berupa pelatihan, alat baru, sistem umpan balik, atau bahkan perubahan lingkungan kerja. Semua ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan kinerja. Yang penting, HPT tidak hanya berfokus pada pelatihan. Intervensi lain seperti umpan balik yang tepat atau pengembangan karir juga bisa sangat efektif. Berikut contoh beberapa jenis intervensi HPT. Ada coaching, mentoring, analisis pekerjaan, dan e-learning. Model HPT tidak hanya diterapkan dalam pendidikan, tapi juga di berbagai konteks bisnis dan militer. Dalam militer, HPT digunakan untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas komando dan kontrol. Dalam bisnis, HPT membantu memastikan bahwa solusi yang diterapkan selaras dengan tujuan organisasi dan memberikan nilai yang maksimal. HPT adalah alat yang sangat berguna dalam banyak bidang, dari pendidikan hingga militer, karena pendekatannya yang sistematis dan terfokus pada hasil. Apapun konteksnya, dengan HPT kita bisa mendiagnosis masalah kinerja, merancang solusi yang tepat, dan memastikan perbaikan terus-menerus. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang HPT, pastikan untuk cek sumber daya yang kami sediakan di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.